kembali lagi di Soundwave Channel. Kita mau ngobrolin soal pandemi. Jadi kita tuh merencanakan tahun 2019 awal kita ngobrol, kita mau liburan bareng. Jadi dari 2019 awal tuh kita nabung buat kita liburan di akhir tahun ke USA. Kejadian lah nih, kita mau liburan, udah beli tiket, udah beli segala macam, semuanya kita udah hotel di sana juga udah kita book dengan pikiran di tahun 2020 kita akan nabung lagi ya, untuk kita kehidupan kita, cari duit lagi, kerja. Nah, itu kebetulan nggak tahu ya kenapa begini nih. Jadi kita tuh banyak banget tawaran gigs di akhir Desember ini. Jadi kita berangkat tanggal 18 Desember sampai pulangnya tanggal 7 Januari. Dari tanggal 18 sampai 31 Januari itu banyak banget tawaran gigs ini, gigs itu, kerjaan ini, kerjaan itu. Dan di situ kita bilang kayak, udah kita fix bulat, kayaknya kita nggak ambil dulu deh semuanya. Kira-kira kalau kita hitungin tuh ada 20 gigs lah kira-kira kita main. Ya udah, kita ikhlasin aja nih. Karena kan kita juga udah lama nggak pernah liburan, udah bertahun-tahun kita nggak liburan. Jadi ya udah, kita pengen menghadiahi diri kita sendiri dengan liburan bareng keluarga ke US. Oke, udah di sana ya udahlah, kita makan enak, kita ini, kita itu, kita jalan-jalan, ngabisin waktu di sana sampai akhirnya kita pulang, nyampe di Indonesia lagi nih. Kita ingat banget tuh sebelum kita pulang tanggal 1 kejadian kita kerampokan. Abis tahun baru tanggal 3 kalau nggak salah. Tanggal 3 kita lagi menuju ke San Francisco. Kita lagi mau pindah, bawa barang-barang semua kan di dalam mobil van besar gitu. Tiba-tiba kita lagi berhenti di satu factory outlet, balik ke mobil, kaca mobilnya udah pecah, barang-barang banyak banget yang hilang. Ya, kalau misalnya teman-teman nonton BKB yang episode terakhir tuh ada di situ. BKB itu apa coba? BKB itu bukan keluarga biasa. Di GoPlay waktu itu. Di situ diceritain tuh semuanya tuh, kita liburannya di sana gimana, sampai kita kerampokan di sana juga gimana. Udah abis banyak banget deh, kamera, iPad, OP1 sen kecil aku, handphone, duit, cash kita buat terus makan hard di disk. sana. Jadi gue kesana udah sengaja bawa iPad 1, hard disk 1, sama bawa sen kecil 1. Maksudnya pengen nulis-nulis lagu, bikin lagu di sana gitu, biar dapat inspirasi. Dan udah dapat beberapa lagu, tapi semuanya hilang, gone. Karena sebelum kejadian itu istri sudah bilang gini, bawa aja backpacknya, gak usah tinggal. Bukan backpack, iya itu. Iya, tas. Sling bag. Bawa aja, nggak usah tinggal di mobil. Udahlah, nggak usah repot, kan bisa taruh di strollernya Noci juga lebih suka digendong gitu. Nggak usah. Ya Udah. Tiba-tiba hilang. Udah kan, akhirnya kita mengikhlaskan semuanya dengan pikiran udah kita gas lagi 2020 ya, udah, nih. Nah, kita mikirnya ya udahlah, yang hilang mungkin emang bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita, memang kita harus keluarin aja gitu kan. Oke, balik kita ke Jakarta gitu, Indonesia, tanggal 7 Januari 2020. Nyampe di Indonesia kita mulai dengar isu-isu nggak enak nih, katanya ada virus namanya COVID-19 di Cina, di Wuhan, terus Wuhan lockdown, terus ini itu, sampai akhirnya di bulan Maret masuklah ada kasus di Indonesia yang di Depok itu kan. Deng, langsung waduh. Runtuh rasanya kayak. Itu kita juga di situ kita udah ada beberapa perjanjian kerjaan di awal tahun 2020 itu, yang ada manggung di sini, manggung di situ, gigs ini, gigs itu, kerjaan A, B, C itu udah ada semuanya. Begitu dinyatakan Jakarta lockdown, di situ kita langsung semua kerjaan cancel. Itu awal-awal COVID, itu parnonya minta ampun sih. Aku ada fase dimana keluar rumah aja cuma sekedar kayak ke Indomaret, Alfamart. Itu kamu pakai sarung tangan, pakai hoodie, pakai topi, pakai kacamata, pakai masker. Udah kayak ninja gitu keluar rumah. Begitu terus, begitu nyampe rumah langsung buka semuanya, langsung mandi. Pokoknya parno banget deh. Setiap orang yang mau datang ke rumah untuk workshop gitu-gitu, kita cancel semua, kayak gak usah deh, jangan datang dulu. Soalnya ada mama yang udah 65 tahun ke atas kan, ada North juga, ada Noci juga. Kita takut banget, akhirnya ya udah kita di rumah aja. Terus ingat banget momen dimana kita udah beli apa-apa semua online, kebutuhan rumah online semuanya. Ada semprot dulu. Terus ada momen dimana yuk kita jalan-jalan keliling doang di dalam mobil. Jadi kita keliling Jakarta, sepi banget Jakarta tuh jalanan, tapi kita dalam mobil doang, nggak keluar mobil. Ada yang kita ke PIM, tapi cuma boleh yang turun tuh satu orang doang. Oh iya benar. Emang nggak boleh rame-rame. Jevin sama Noci di dalam mobil. Jevin kayak aku aja yang turun. Terus aku bilang gini, emang kamu turun, kamu mau cari yang dibeli apa aja buat keperluan rumah, udah deh kamu aja. Yes. Itu aku bener-bener keluar kayak, oh
enak banget. Sepi, bener-bener mall tutup, yang buka cuma supermarket doang. Kita beli juga bukan kayak panik buying ya, nggak kayak nyetok banyak gitu, nggak, karena kita juga mikir kan takutnya orang lain juga butuh. Jadi beli ya sebutuhnya kita aja, misalnya untuk seminggu ke depan aja gitu, bukan untuk sebulan bahkan. Udah kita beli, itu hiburan banget saat itu ya. Enggak buat aku, karena kamu nggak turun. Buat aku sih lumayan hiburan. Ya di situ kita sempat kepikiran juga kayak, oh my god, gimana ya? Tahu gini kita nggak ke US kemarin. Tahu gini nggak liburan. Tahu gini tuh yang kemarin kita liburan kita bisa ambil aja semua kerjaan yang di situ. Emang mungkin udah dikasih tahu sayang. Udah mendingan lo ambil kerjaan ini aja nih buat nabung karena mau ada pandemi gitu kan. Tapi udah kejadian juga. Tapi yang disyukuri adalah kita bisa aja bertahan ternyata. Selama pandemi itu kita bisa bertahan, kita di rumah, kita nggak ada sakit. Ada sempat kena COVID sekali sih gua waktu itu. Tapi nggak parah juga, kayak cuma berapa hari doang terus sudah selesai. Nah itu pas Jevin juga kena COVID-nya bukan di tahun 2020, di tahun 2021. Yang pas Delta ya. Iya, pas Delta. Nah itu juga gue yang tadinya kita udah ngerasa oke, udah mulai aman nih, ternyata Jevin kena. Nah itu kita bener-bener strict banget. Orang datang ke rumah nggak boleh kecuali lo swab dulu apa gitu. Bener-bener strict banget deh. Makanya albumnya Soundwave juga kayak kepending lama juga karena kita nggak bisa workshop, nggak bisa produktif lah, karena gimana ya, nggak kemana-mana, di rumah terus. Yang tadinya sibuk, mobilitasnya jalan terus, ini tiba-tiba harus di rumah aja. Hiburan kita ya cuma apa? Nonton, main game, nonton lagi, tidur, makan, menggendut, ya kan? Kenapa menggendutnya gini? Menggendut gitu. Jadi emang fase pandemi sebenarnya ada plus minusnya sih. Ya, minusnya ya bosen. Terus ya capek di rumah terus. Pemasukan sangat-sangat berkurang, kerjaan berkurang. Terus biarpun kita ada virtual juga ya, ada yang rekam dari rumah dan ada manggung yang virtual lah gitu. Tapi ya, productivity juga berkurang gara-gara maksudnya kita kayak idenya tuh jadi nggak ada refreshment kayak gitu-gitu. Tapi plusnya adalah kita jadi mindset kita tuh jadi dibuat kayak ya kita bisa berencana, tapi lagi-lagi bukan kita yang menentukan jalan hidup kita gitu. Kayak kejadian apa yang terjadi besok, minggu depan, atau sebulan kemudian, itu kita bener-bener nggak tahu. Dan kita dihadapkan untuk kayak ya udah, apa yang ada di depan mata sekarang ya lo jalanin aja. Lo jalanin gimana caranya struggle di pandemi ini gitu. Apa yang bisa lo buat ya. Kreativitas kita juga diuji banget, kayak mau nggak mau lo harus tetap bisa melakukan sesuatu dengan keadaan yang kayak gini gitu. Iya, tapi aku ngerasa juga ada ini loh, ada apa namanya kayak survival mode-nya gitu loh. Nah itu tuh jadi kayak ada ke-trigger aktif gitu loh. Yang tadinya mungkin kita ngejalanin ini itu udah ada, terus kayak kita nunggu bola segala macem. Ini tiba-tiba langsung kayak gue mesti ngapain ya, gue mesti ngapain nih buat survive nih. Karena jadi lebih kebuka gitu loh. Sejujurnya manusia itu kan emang punya survival mode-nya gitu. Apalagi kalau udah dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang kepepet gitu kan, pasti langsung mikir tuh otaknya, oke gimana nih ya, gimana nih ya. Positifnya lagi adalah mindset itu tuh jadi kebawa sampai sekarang. Walaupun sekarang kayak pandemi itu udah mulai udah mulai berkurang, malah kayak udah santai banget lah ya sekarang ya. Karena kan presiden kita pun juga Pak Jokowi udah bilang bahwa kalau misalkan kita di outdoor udah boleh lepas masker, nggak diharuskan pakai masker lagi kan. Jadi memang udah hampir selesai lah kalau gue ngerasanya gitu secara pribadi. Nah tapi mindset yang seperti itu kayak jadi semakin gigih, terus jadi kayak gue mesti ngapain, si plannya itu tuh malah jadi jalan gitu loh, jadi kebawa sampai sekarang. Itu menurut gue dampak positif banget yang kita dapetin dari pandemi. Dan kita juga jadi bisa lebih dekat sama keluarga gitu, yang tadinya mungkin ketemunya cuma seminggu sekali, ini bisa kayak hampir tiap hari kita main bareng gitu. Terus bisa lebih fokus ke anak juga, ngontrol anak juga. Dan satu hikmah yang kita dapetin banget adalah album Soundwave jadi akhirnya. Itu di masa pandemi tuh. Itu di semasa pandemi kita jadi terbiasa untuk kayak bikin video klip di rumah aja. Itu semakin kreatif kayak harus ngapain ya di rumah aja tuh, bikin video klipnya kayak gimana ya. Ini dari the whole album Soundwave, video klip cuma satu video klip yang dibikin sama orang, sisanya bikin sendiri. Cuma automatic restart. Selebihnya bikin sendiri. Ya, dikerahkan seadanya, dibantu sama teman-teman. Kayak contohnya Sing and Dance With Me. Sing and Dance With Me itu kita bikin di rumah aja
waktu itu. Kita mengkonsepkan itu kan di tengah-tengah pandemi banget kan. Jadi orang pasti pada kangen banget sama jalan-jalan, dan kita pun juga kangen banget sama jalan-jalan. Jadi kita bikin konsepnya itu jalan-jalan seakan-akan lagi jalan-jalan, padahal kita bikin di rumah doang pakai green screen. Terus hit machine itu juga kita bikin di Pondok Indah, terus di rumah kakak, terus di jalan-jalanan kita bikin di rumah kita juga, di rumah sendiri juga kita bikin pakai handphone doang. Terus Real Love, kita jalan-jalan ke Peak berdua doang, konsepnya cuma saling ngerekam satu sama lain. Point of view Jevin dan point of view Rini waktu itu, Real Love. Kita itu bikin sama di rumah juga, itu sama Teza Sumendra. Itu bahkan sama Teza juga kita ngeset sendiri. Teza sampai jadi kru juga. Dia yang ngerekamin. Megangin lighting, gua ngerekam, atau kebalikannya, Teza megangin lighting, gua ngerekam, sama aja. Terus gua ngapain? Jadi aku ikut pasang-pasang, ngeset. Karena mau pegang kamera berat banget, terus Teza bilang, udah nggak usah Rin, gua aja. Megang lighting. Oh iya, megang lighting. Kalau kamera kan pakai stand. Berat banget, gua aja. Oh ya udah. Aku jadi rekam-rekam video BTS doang. Ya udah, video lirik juga tuh 2 lagu tuh apa ya? Oh, Shadows. Yang baru aja rilis, Shadows. Love Me You Do sama Silver and Gold. Oh, 3 lagu, Love Me You Do, Silver and Gold. Itu tuh juga hikmah banget buat gue, karena gara-gara itu gue jadi bisa pakai Final Cut Pro. Gue jadi mahir. Intinya dari semuanya itu kita tetap produktif, tapi juga kita tetap menjaga kesehatan kita gitu. Yes. Jangan sampai kejadian yang aneh-aneh lah. Apalagi semenjaknya waktu itu Jevin kena COVID di tahun 2021, itu ibaratnya pertahanan kita tuh yang tadinya kendor, jadi kita naikin lagi gitu. Kayak nggak boleh nih. Dia sih nggak kenapa-napa ya. Maksudnya mild aja gitu. Tapi gue yang stresnya tuh Rini panik banget. Dia nggak kenapa-napa, aku turun 3 kilo. Guanya yang nyantai. Karena nggak bisa tidur, terus setiap saat cek saturasi, vitamin, aku yang nganterin ke kamar. Belum lagi nocinya juga kayak mau sama papa. Wah, itu bener-bener kayak tali kasih dari kaca doang, dari kaca kamar kayak papa begini, tangan ketemu tangan gini, papa. Wah, itu aku yang kayak it's okay Noci, it's okay, nanti papa sembuh. Noci tidur kayak nangis aku kayak tapi ya sambil ngejaga juga kayak oke, enggak, ini Jevin alhamdulillah ibaratnya ya, yang kena cuma Jevin doang. Satu rumah tuh kita berempat di rumah nggak ada yang kena alhamdulillah. Cuma kan sedih yang ngeliat kayak anak kecil dicolok-colok lah, di PCR gitu. Itu sih momen-momen gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melewatinya, kita bisa survive, dan kemarin kita juga udah dan yang paling penting kita nggak stres. Maksudnya kita pun juga ada di titik-titik rendah lah pada saat pandemi. Tapi untungnya kita bisa mencerna semuanya, kita bisa nge-convert itu jadi energi yang positif, bahkan jadi sebuah album beserta semuanya di dalam album situ. Ups and downs-nya tuh album Reset ini bener-bener gokil sih. Karena emang kita nyelesainnya di masa pandemi yang emang masa lagi susah banget gitu di pandemi. Tapi kita bisa nge-convert semuanya itu jadi energi positif. Semangat kita juga nggak kendor, malah kita pengen buktiin kalau ya nothing can stop us. Nothing can stop Reset. Dan konklusinya adalah kalau menurut kita pribadi, memang pandemi itu tuh sangat-sangat menyebalkan ya, sangat-sangat negatif dan nggak enak buat semua orang. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat lagi hal-hal positifnya tuh banyak banget yang kita bisa dapetin, seperti yang tadi udah kita share juga. Dan mungkin kalian juga punya pikiran-pikiran yang sama-sama kita, hal-hal positif apa aja yang kalian bisa dapetin dari pandemi kemarin, mungkin bisa di-share di kolom komentar. Berbagi cerita juga ke kita dan ke teman-teman yang lain yang nonton. Jadi sehat selalu. Bye.